Selamat datang di Jerit, suara dari mereka yang tak pernah diam. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang mempunyai beberapa pengalaman mistis. Beliau adalah Bung Rizky. Selamat datang Bung Rizky, gimana ini kabarnya? Alhamdulillah keadaan saya baik, sehat walafiat. Jadi beliau kesini untuk membagikan beberapa pengalaman mistisnya. Beliau mengalami beberapa kejanggalan selama proses beliau hidup gitu. Jadi mungkin kita bisa langsung aja untuk mendengarkan cerita dari beliau. Mungkin bisa diceritakan Bung Rizky gimana awal mula Bung Rizky mengalami kejanggalan ini. Saya itu kan emang background itu saya pernah di pesantren gitu, 6 tahun di pesantren. Kemudian sekarang lanjut ke dunia akademisi yang memang menurut saya itu lebih mengedepankan logika. Oleh karena itu dari dulu saya itu nggak pernah mempercayai sesuatu hal yang gaib. Itu karakter saya dari dulu. Sampai tiba saatnya di tahun 2022 mau masuk 2023, itu benar-benar saya sendiri mengalami hal yang di luar nalar. Jadi awal ceritanya seperti ini, waktu awal suka mendaki gunung ya. Jadi kita emang bukan basicnya, itu bukan pendaki murni dari kecil, enggak. Saya suka mendaki itu baru beberapa 5 tahun yang lalu lah. Jadi saya belum banyak mendaki dan sekitar berapa ya? 6, kurang lebih 6 gunung. 6 gunung saya mendaki Jawa Tengah, Jawa Barat. Saya waktu pendakian itu saking bersemangatnya, waktu ke perahu itu aman. Ke perahu aman, berangkat aman, pulang aman karena pendaki pemula. Nah kemudian saya lanjut ke pendakian selanjutnya yaitu Gunung Sumbing yang masih daerah sana. Saya naik via Bongso. Nah waktu berangkat, jadi ceritanya begini, lucu banget. Ini pas berangkatnya itu rencana saya 6 orang dan saya itu termasuk anggota yang ketujuh yang benar-benar dadakan. Berarti ada 7 personil 7 pendaki ya, 7 anggota lah, 7 anggota. Saya itu orang yang ketujuh yang dikabarin mendadak teman saya. Kata teman saya namanya si Mas Pen. Iya, dia itu ibaratnya itu pengalamannya udah banyak banget. Anggap aja dia porter lah, karena dia pengalamannya lebih banyak. Mas Pen nelpon sama saya, Rizky kamu di mana? Ada nih di sini. Itu enggak apa? Mau naik Sumbing. Oh kapan? Malam ini. Oke kita gas. Saya sore telepon, sore packing, malamnya kita berangkat. Karena kan kalau misalkan direncanakan itu kan nggak jadi. Akhirnya kita berangkat, prepare. Nah waktu itu saya nggak ada kendaraan, karena kan boncengan 6 tuh teman-teman 6 orang, masing-masing kan boncengan 3, berarti 3 motor. Nah saya itu pinjam motor punya warga. Pada waktu itu. Iya, waktu itu kan udah perpulangan. Jadi saya masih di pondok, belum pulang waktu itu. Saya pinjam motor punya warga, saya masih ingat tuh, motornya Jupiter Z waktu itu. Jupiter Z yang kondisi motornya tua. Dan dari sini dari Bumi Ayu lanjut ke arah Purwokerto ke Sukaraja masih aman, motor masih aman. Nah mau masuk ke wilayah kalau nggak salah Banjarnegara. Mau masuk ke Banjarnegara itu motor ada trouble, rantainya putus. Akhirnya saya ke bengkel dulu waktu itu. Oke, sekitar 30 menit selesai break nanti. Untungnya ada yang buka waktu itu sekitar jam 8 malam waktu itu. Nah saya lanjut perjalanan sama teman-teman itu. Nah saat berangkat semuanya aman, kita naik pun masih aman, nggak ada hal apapun. Dan saya itu paling menolak kalau ada sesuatu yang dikit aja berkaitan dengan hal mistis langsung ditariknya goib. Saya itu enggak. Karena waktu naik dari pos 4 ke atas, saya lupa itu nama posnya apa karena udah lama ya, dan saya itu suka mudah lupa ingatan. Jadi ada teman saya, dengerin dulu nih, ada suara begini. Kata saya, udah apaan sih itu mah paling suara dahan atau apa, lanjut aja naik. Saya itu orangnya begitu. Jadi saya itu kalau misalkan ada sesuatu yang berbau mistis, saya itu pakai akal nalar yang sehat dulu. Jadi hukum kausalitas itu di sana dipakai sebab akibatnya. Kenapa ada suara begini, cari sebabnya. Saya itu nggak peduli mau wujudnya seperti, nggak peduli. Karena saya itu orangnya yang sama sekali nggak takut dengan hal begituan, jujur. Kemudian setelah di atas dapat view bagus banget.
dan juga beberapa pendaki lain di sana ramai banget. Ada mungkin 20 orang lebih yang udah di puncak, belum yang di base camp terakhir tuh, pos terakhir. Akhirnya saya turun. Nah, yang waktu saya turun, jadi saya itu turun kurang lebih dari atas itu jam 9 pagi, karena kan udah dapat view semuanya jam 9 turun. Nyampe base camp itu sekitar jam setengah 3. Karena kan kalau turun cepat, kita semangat lari, udah dapat view bagus. Pokoknya rasa pegel itu ada ketika di base camp. Iya, betul. Jadi kalau udah turun dari gunung, turun itu belum terasa. Saya jujur belum ngerasain nyeri-nyeri. Nyampe base camp, saya kayak nggak ada tenaga di situ. Pesan makan, kita istirahat dulu 1 jam. Akhirnya memutuskan jam 5 sore kita mau pulang kembali ke tempat keberbelas. Nah, di sini mulai dimana awal saya mengalami hal yang menurut saya di luar nalar. Itu kan teman saya yang 3 motor. Ada Mas Junaid, Mas Pen, Mas Najib, Mas Boski, sama Mas Harun. Saya satu lagi Mas Melan, 6. Saya kan 2 motor sendiri, carrier sendiri. Posisi waktu itu bulan Desember, jelas Wonosobo yang namanya Dieng, itu pasti jalurnya luar biasa macet. Karena itu kan banyak wisata di situ. Waktu liburan berarti ya? Liburan, saya waktunya liburan. Jadi waktu mereka duluan, saya kan bawa motor itu di tengah. Di belakang saya itu ada Mas Pen, karena Mas Pen itu tahu kalau yang sendiri bawa motor nggak boleh di belakang. Dia itu kan bagus jiwanya. Tapi karena posisi macet, motor yang nyelip-nyelip kanan kiri salip-salipan, Mas Pen itu nggak lihat kalau saya itu masih di belakang. Akhirnya saya masih melihat tuh motornya Mas Pen, masih ingat motornya motor gede. Motor gede, masih ngeliat tuh plat nomornya saya ingat, dan perawakannya saya masih ingat, kelihatan. Akhirnya dalam beberapa waktu itu lewat kemacetan, jalan udah agak lancar, saya nggak ngeliat mereka. Pada waktu itu samping-sampingnya tuh udah hutan atau Enggak, masih jalan raya? Masih jalan gede. Dan posisinya itu kalau nggak salah deket Gapura yang di ada yang Bosan Dieng itu, lupa saya. Nah, waktu itu saya inisiatif dong berhenti ke pinggir karena saya sendiri. Jujur saya itu pertama ke daerah Wonosobo. Jadi saya benar-benar daerah motoran jauh waktu itu pertama kali ke Wonosobo. Sebelumnya saya nggak pernah. Dan itu posisinya ketinggalan sendirian? Ketinggalan sendiri di belakang. Dalam hati itu udah marah banget. Istilahnya bahasa kasar saya keluar dalam hati. Posisinya udah jam berapa itu? Setengah 6. Setengah 6 berarti dari base-nya udah setengah jam. Nah, setengah 6 udah mau maghrib waktu itu. Saya buka map aja, oke, saya mapping. Saya map, pas dibuka di map, oke, saya nemu jalur nih. Saya nggak tahu itu kan banyak lampu merah, banyak, meskipun kata orang jalannya lurusan, tapi kan tikungan-tikungan kan membuat konsen navigasi arah itu kacau. Kita nggak bisa berpatokan sama map terus, karena kan posisi bawa sendirian, masa kayak gini jalan truk besar kayak gitu, jalur cepat. Akhirnya ada tuh, saya diarahin sama Google Map, itu ambil jalur alternatif, akhirnya saya ambil belok kiri dari jalur utama itu. Ambil belok kiri, saya udah marah banget di situ posisi. Saya udah sadar emosi saya nggak stabil, posisi saya sendirian, masuk ke daerah-daerah yang Google Map belok kiri, ada masjid yang terakhir saya lihat itu masjid. Jadi posisinya itu kalau orang dulu itu bilangnya surau, nggak besar, lebih kepada musola sih. Kemudian saya masih lihat warga yang mau maghrib, belum azan, mau sholat maghrib, masih ada anak-anak yang lari-lari seperti biasa. Oke. Karena saya tahu emosi saya nggak stabil, saya memutuskan buat berhenti sejenak. Nggak mencoba untuk menghubungi teman-teman Bung Rizky yang tadi? Mereka nggak ada yang pegang HP. Dalam artian HP-nya di semua tas semua. Akhirnya saya ngerokok, habis 2 batang tuh nggak kerasa, minum. Saya lanjut perjalanan. Nah itu udah azan. Saya masih ingat udah azan. Saya belum sholat. Udah azan. Pokoknya itu kondisi jalan masih jalan desa, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, aspal bagus. Jalannya saya akui bagus, cuman kanan kiri itu udah mulai hutan. Masih lurus, 5 menit kemudian ada jalan seperti letter S. Posisi di mana itu? Masih di Jalan Dieng atau? Kurang tahu, karena saya nggak tahu daerah situ. Karena kan saya udah keluar diarahin map saya ke alternatif. Saya kurang tahu daerah situ. Akhirnya saya masuk ke jalur itu nggak tahu kenapa tiba-tiba kabut. Oke. Yang saya kaget itu kabut.
Pikiran saya wajar, dieng dong, dataran tinggi, Iya, betul. kabut ya udah biasa, terobos aja. Meskipun saya bawa Jupiter waktu itu, motor tua lah istilahnya. Oke, saya gas biasa. Sampai akhirnya saya menemukan fokus saya itu kabur. Saya gagal fokus saat melihat ada gapura yang terbuat dari kayu. Gapura. Gapura. Ada tulisannya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Ada gapura terbuat dari kayu, kemudian tahu janur, orang nikahan, Iya, tahu. gantung 2. Oke. Saya kaget, ini emang ada nikahan apa ya? Itu posisi nggak ada siapa-siapa. Saya sendirian di jalur itu. Hutan. Hutan, dan waktu mau masuk ke gapura itu jalan itu udah mengecil dan udah bukan aspal. Jadi kayak jalan ke pedesaan gitu lah ya? Iya, dan strukturnya itu tanah merah. Oke. Tanah merah, jadi tanah merah itu nggak rusak karena nggak hujan, masih bagus. Motoran oke lah lewat situ, aman. Saya berpikiran kayak gini, saya buka HP, sinyal udah hilang. Saya buka HP, sinyal udah hilang, kemudian saya bingung ini mau kemana. Putar balik jauh jelas. Betul. Putar balik jauh. Akhirnya saya memutuskan lanjut. Tapi tetap saya berhenti dulu ngerokok sebatang. Karena udah kacau banget, bayangin turun dari gunung, fisik udah benar-benar terasa pegal semua, temen di depan semua. Saya masuk jalur putus itu. Nyetir sendiri. Nyetir sendiri. Akhirnya udah saya clear, HP saya masukkan semuanya, yang penting sarung tangan, yang penting saya siap. Bismillah saya kata saya. Dan itu pengalaman pertama mungkin yang menurut saya janggal. Nah, habis itu maju, ada tuh sinyal 1. Tapi saya belum ngeh karena HP di tas. Pas saya maju, sekitar dari pemerintah tadi habis ngerokok depan gapura itu kurang lebih udah hampir mendekati jam 7. Jam 7 udah mau isya. Ada yang dengar nggak? Saya nggak dengar ada. Ada yang tuh saya nggak dengar. Tapi masih samar-samar itu nggak jelas. Jadi kayak jaraknya jauh banget. Saya masih dengar. Kemudian saya putuskan buka HP buat mastiin ini ada sinyal tahu enggak, tujuannya buat buka map. Itu aja. Kemudian nggak mencoba untuk menghubungi teman-teman yang tadi lagi. Nah itu buka map dulu, habis itu kan pasti ada sinyal. Kalau sinyal nggak ada kan map nggak jalan. Saya buka sinyal, ada artis 1. Di grup itu ramai banget. Kamu di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Akhirnya coba kirim Sherlock berjalan. Mereka melihatnya kaget. Kenapa? Saya udah di Banjarnegara. Wow, berarti jauh banget dong. Bayangin. Dan mungkin saya itu pas buka map, saya fokusnya nggak ke yang lain dulu. Intinya waktu di perjalanan banyak hal yang mungkin secara kasat mata itu nggak layaknya seperti manusia. Tapi saya itu orangnya bodo amat, Mbak, serius. Mau itu wujudnya apa, saya bodo amat, saya fokus tujuan, saya pengen pulang. Kata saya begitu. Akhirnya waktu itu saya fokus satu, ini kan saya masih di hutan. Map ada sedikit tuh. Dari tempat saya buka HP map, udah Sherlock berjalan ke teman, 30 menit saya nemu Jalan Gede, nemu Alfamart di situ. Dan mereka kaget, mereka jauh di belakang saya. Mereka sempat berhenti untuk nunggu atau gimana? Cuma hanya sekedar ngabarin saya, nyari informasi. Dan itu jaraknya dari mereka ke saya itu hampir 1,5 jam. Saya udah 1 jam lebih dulu dari mereka. Dan jujur waktu dalam hutan itu, yang saya alami itu kan masih hutan ya. Meskipun posisinya malam, ada karbon dioksida, tapi tetap dada itu sesak. Berat dada. Saya ketika mengalami dada sesak, berat begitu, nggak berpikir ke yang lain. Ini faktor saya capek. Saya berpikir seperti itu. Nah akhirnya saya Sherlock udah nyampe pom bensin Alfamart, nunggu mereka aja saya habis 4 batang, bayangin. Nunggu mereka saya habis 4 batang rokok. Mereka datang di jam berapa, Mas? Berarti itu jam 9. Jam 9. Itu mereka memang bawa motor dengan lambat atau? Enggak, mereka layaknya mau pulang aja gimana, ya anak muda, mungkin 60-80 lah. Dengan kondisi jalan seperti itu, mereka kaget. Saya pas mereka, yang pertama itu Mas Pen yang duluan, karena dia merasa tanggung jawab. Yang ngajak saya sih. Yang pertama Mas Pen itu langsung gaspol, kayaknya dari Unsur langsung nyari saya. Udah saya udah di Banjarnegara. Dia tuh di grup itu gak ada yang percaya saya udah di Banjarnegara. Saya udah ngepak kayak gini, saya Sherlock di sini. Dan mereka diam semua. Kok bisa? Pas mereka datang terus, pertama Mas Pen disambung dengan Mas Harun dan lain sebagainya. Mereka nanya ke saya, kok bisa cepat banget? Yang pertama tanya mereka itu kok bisa cepat banget? Iya. Saya jawab, bukannya kalian duluan ninggalin. Iya. Dan terus mereka itu lihat muka saya udah
pucat sepucat-pucatnya. Mereka memutuskan buat bikin nyeduh makanan dulu, beli minuman, ngopi di Alfamart itu sambil per saat itu mereka bertanya-tanya, kenapa kok bisa. Saya nggak cerita di situ. Kita selesai dulu perjalanan ini, kita pulang, ntar saya cerita. Jadi ini cerita baru saya cerita ke teman-teman yang pengalaman itu. Karena jujur itu motor, kalau misalkan kita cari Jupiter itu kan motor tua ya ibaratnya, harusnya kecapannya. Tapi yang saya heran itu, yang sama sekali benar-benar bikin saya masih bertanya-tanya sampai sekarang. Di situ waktu di hutan saya menemukan lapangan bola. Tapi nggak ada penjaga gawangnya, nggak ada, hanya lapangan datar. Itu luas banget, kanan kiri 2. Baru habis itu pohon-pohon lagi. Setelah pohon-pohon itu baru ada rumah adat Jawa. Kalau dalam bahasa Sunda mungkin joglo ya. Berarti pada saat lihat lapangan itu udah jauh belum dari pemukiman yang tadi kamu lihat yang katanya ada itu orang yang mau sholat gitu? Itu udah jauh, udah 1 jam dari satu kayaknya. Dan setelah itu kan ada perumahan, dan itu kira-kira perumahannya padat atau enggak? Enggak padat. Sekitaran ada satu rumah tapi gede. Satu rumah itu mungkin kalau saya taksir ya sampai 20 orang cukup. Karena gede. Tapi jarang gitu rumahnya, satu berapa menit lagi baru ada lagi. Dan itu gak ada sama sekali orang yang keluar, dan belum ada listrik. Padahal masih posisi maghrib ya? Udah lewat maghrib waktu itu. Yang saya bikin kaget lagi, ketika saya udah nyampe di Alfamart tadi, baterai HP, bensin masih sama, nggak berkurang sama sekali. Logikanya perjalanan, jangan perjalanan motor 1 jam ya, entah dari sini ke Bumi Ayu lah misalkan, itu pasti berkurang dikit. Betul. Apalagi itu posisinya dari Wonosobo ke Banjarnegara. Wow. Nah itu. Akhirnya yang bikin saya kaget lagi, Mas Pen itu yang di belakang saya masih melihat saya di depan. Pada waktu di macet dan habis macet, saya itu masih di depan. Habis itu ngelewatin kayak truk gitu mau nyalip, saya udah nggak ada. Mas Pen mikirnya karena saya itu orang yang ngebut, kalau bawa motor saya ngebut, pasti udah duluan, ya udah biarin duluan lah. Tapi tetap Mas Pen itu masih bilangnya, ini nggak bisa nih kalau misalkan kita lambat, kita harus ngikutin si Rizky nih, takutnya gimana. Nah gitu, padahal saya udah di belakang dia. Jadi pada posisi dia nyalip Rizky itu udah jauh banget kan pasti dari jaraknya. Lumayan jauh. Nah, jadi kayak gitu yang waktu pulang dari Sumbing. Itu pengalaman yang mungkin menjadi jawaban atas ketidakpercayaan saya mengenai hal di luar nalar. Dan akhirnya karena itu saya sekarang dunia seperti itu. Yang awalnya saya sangat menentang dan bodoh amat, saya akhirnya lumayan agak sedikit percaya karena saya ngalamin langsung. Karena kan orang-orang berpikirannya kalau misalkan nggak ngalamin mereka nggak percaya. Iya betul. Berarti setelah bertemu dengan teman-teman, istirahat sebentar dan lanjut lagi, itu aman sampai Bumi Ayu lagi? Aman, cuman kondisi saya dibonceng, akhirnya nggak bawa sendirian. Berarti ada yang sendirian dan Mas? Iya, yang saya itu di tengah tetap. Itu lambat, bawa motor nggak sampai kecepatan 80 enggak, awan, masih pelan. Berhenti itu 3 kali, perjalanan pulangnya aja dari Banjarnegara ke sini 3 kali. Nyampe sini jam berapa Mas? Nyampe sini kurang lebih karena bawanya pelan ya waktu itu 1:30 malam. Jam 1:30 malam, saya masih ingat dan saya langsung tidur. Besoknya sakit. Saya sakitnya bukan sakit karena apa, tapi karena emang badan remuk gitu. Apalagi pas malamnya diserang dengan pikiran-pikiran yang memancing ke hal mitos yang udah berusaha semaksimal mungkin saya hilangkan, bukan seperti itu. Intinya tetap kita harus tenang dalam kondisi apapun. Nah itu yang pertama. Kemudian pengalaman yang mungkin bisa dibilang di luar nalar lagi, itu menimpa keluarga saya. Di rumah berarti? Di rumah. Jadi orang tua saya itu bisa disebut sebagai tokoh masyarakat di kampung. Dan juga alhamdulillah waktu itu masa jaya-jayanya. Ayah aku itu punya bisnis yang usahanya itu lumayan maju. Pada waktu itu atau sampai sekarang? Itu kejadiannya malah dulu banget, waktu saya masih SD.
Oh berarti Dan saya itu nggak notice dulu ini ada kejadian seperti ini, nggak notice. berarti kejadian sungguh ini adalah kejadian sesudah itu. Itu baru kemarin, sebenarnya itu udah 22. Iya. Paling dulu waktu saya masih SD. Jadi waktu itu waktu saya kecil, udah SD, udah SMP juga, saya itu nggak notice hal begituan. Dan setiap ada hal-hal begituan di rumah, ayah saya itu selalu bilang udah nggak ada apa-apa. Nah akhirnya tiba saatnya di 2016, ayah saya itu sakit. Ayah saya sakit, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, apa namanya, diagnosa dokter itu bilang katanya ini gula. Pulang ke rumah, besoknya langsung ayah saya aktivitas, nggak sakit. 2 hari kemudian saya masih ingat, ayah saya sakit lagi. Dibawa ke rumah sakit lagi, kata dokter ini gula darah, gula sama gula darah. Oke. Besok lagi saya sembuh lagi, nggak ada gejala sakit sebelumnya, kayak nggak ada, biasa aja. Habis itu sakit lagi, dalam 2 hari kemudian sakit lagi, dibawa ke Bandung. Karena mungkin keluarga saya, terutama ibu saya, berpikiran, oh mungkin ini ada apa namanya, alat yang lebih canggih buat mendeteksi biar pasti gitu ini sakitnya sakit apa. Oke. Kata yang di Bandung, ini orang nggak kenapa-napa, gula darah sehat, cek darah, tensi darah semua bisa. Tapi posisi ayah saya waktu itu pingsan, nggak sadarkan diri. Tapi di diagnosa seperti itu nggak ada omongan ini Nggak capek ada. atau gimana? Nggak ada itu, dan itu dokter udah terkenal di Bandung. Dan ibu saya itu nggak segan-segan ngeluarin belasan juta atau hampir puluhan juta. Iya. Karena waktu itu masih jaya-jayanya. Akhirnya sempat diopnam, berapa itu, sekitar 5 hari di Bandung. Saya juga di Bandung nemenin ibu karena saya anak pertama. Adik saya di rumah semuanya sekolah. Waktu itu saya udah kelas 2 mau kelas 3 SMP kayaknya. Jadi fasenya itu awal gejala ayah saya sakit dan belum itu di 2015. Ayah saya sakit yang aneh itu 2016. Waktu itu saya baru apa namanya berpikir, karena saya itu waktu itu bodo amat dan saya nggak tahu hal-hal begituan. Anggap singkat cerita, ayah saya udah pulang dari rumah sakit dan itu kondisinya udah mendingan. Ayah saya langsung dipaksa lari ke dunia bisnis, melanjutkan. Jadi Langsung kerja lagi. iya, ayah saya itu punya pabrik, tahun segitu punya pabrik namanya, belum ada pentol dulu, sejenis bakso kayak cilok tapi kayak bakso rasanya. Waktu itu saya masih ingat, orang saya sering ikut kantor apa namanya, distribusi sampai ke se-Jawa Barat, punya kurang lebih 250 pedagang. Pada waktu itu. Pada waktu itu bayangin, waktu itu 250 pedagang udah luar biasa banget. Sampai apa namanya, ibu saya itu bilang dalam bahasa Sunda, lamun saya hoyong terang, dulu omset ayah 1 bulan itu dia 1,5 M. 1 bulan. Iya, kayak gitu bilangnya, tapi dalam bahasa Sunda. Nah waktu kejadiannya nih, saya masih ingat, saya ngeliat sama ayah sendiri di pabrik. Ayah saya kan malamnya itu nggak malam banget sih, masih habis maghrib itu nggodok masak ayah saya. Itu digodok terus, jadi kan barang tersebut didinginkan di tempat panjang banget kayak kotak gitu, didinginkan buat dipasarkan besoknya. Waktu itu saya masih ingat godoknya itu 6:30. Selesai godok jam 8:30, banyak, ribuan biji lah. Kan besoknya itu habis subuh langsung di packing ke plastik. Ada brand lah di situ. Ada brandnya ini. Pas mau di packing itu barang udah bau. Padahal Baru sore. Sempat curiga nggak untuk bahan-bahannya mungkin? Itu pikiran pertama kita. Pikiran pertama ayah saya itu pasti ada yang kurang mungkin. Sampai ke 4 kali masih sama. 4 kali pembuatan. 4 kali pembuatan. Dalam satu waktu atau Enggak, besoknya lagi. Jadi nggak ada yang kejual selama 4 kali itu? Nggak ada. Jadi tiba-tiba hitam. Yang warnanya bakso itu yang kayak gini putih atau agak coklat itu hitam. Hitamnya itu hitam kayak gini. Kayak baju kita itu. Semuanya. Padahal nggak ada faktor dari bahan-bahan ataupun Dari bahan, dari suhu tempat, kita jamin higienis. Ini kata saya ini udah gak beres.
katanya saya udah gak beres. Saya sowan, kalau orang Jawa itu bilangnya sowan, sowan ke orang pintar yang ada di daerah Cirebon. Coba, kata orang pintar itu, coba di bawah ranjang kamu ada apa? Ranjang orang tua. Ranjang orang tua. Di bawah ranjang orang tua itu ada apa? Pas dibuka digeser itu ranjang, ada kotak isinya kain kafan, tanah gak tahu, tanah coklat sama kerang hijau. Kerang hijau. Terus gimana tuh Mas? Jadi waktu itu saya ngeliat langsung karena saya ikut ibu sama ayah saya, dan saya juga anak pertama, mungkin dia udah dewasa. Ini apa? Ayah saya nanya, "Daus pernah sama ibu, Bu, nyimpan ini enggak?" "Enggak, ini apa?" Pas dibuka isinya tanah, yang dari tanah, kain kafannya udah kekubur sama tanah, kebuntul jadi warna coklat, nggak putih lagi. Ada pasir, yang jelas itu pasir sama tanah kan beda, teksturnya beda. Iya, sama kerang hijau. Gila sih, kerang hijau. Kerang hijau. Saya nggak tahu itu kenapa ada kerang hijau di situ. Padahal secara tempat ya, yang namanya Kuningan nggak ada laut di situ. Iya. Yang ada laut Cirebon, mungkin Pangandaran ada. Langsung dibuang. Nggak dibakar tapi langsung Enggak dibuang. dibakar, langsung dibuang. Ada tulisan-tulisan tertentu? Nah, dalam kerangnya itu bukan isinya daging, tapi kertas isinya tulisan-tulisan. Tulisan saya nggak tahu tulisan apa. Pada waktu itu karena emang belum bisa baca atau? Oh, saya belum bisa apalagi istilahnya pakai bahasa yang begitu. Tulisannya itu yang saya lihat kayak ada Arab-Arabnya dikit. Oke. Sisinya itu kayak tulisan aksara Sunda dulu. Ya itu, dalamnya saya masih ingat itu. Habis itu dibuang sama saya. Setelah itu seminggu kemudian saya sakit yang di luar mana. Sakitnya gini. Maghrib, jam setengah 6 maghrib. Ayah saya itu sakit kepala bagian belakang. Nangis, nggak bisa diam, nggak bisa tidur sampai subuh. Habis subuh baru bisa tidur selama 3 bulan setengah. Lama banget dong berarti. 3 bulan setengah saya udah bolak-balik ke dokter mana, jawabannya sama. Nggak mencoba, pada waktu itu nggak mencoba untuk ke ustadz atau gimana gitu? Karena keluarga saya juga itu orang-orang logika. Medis nomor 1. Kayak gitu. Nggak ada pikiran alternatif. Sempat ke ke terapi saraf, totok yang belakang tuh. Iya. Tapi nggak ada ngefek. Produksi cilok tetap jalan. Udah berhenti waktu itu. Berarti dalam 4 kali pembuatan itu yang akhirnya gagal nggak Terakhir. pernah. Itu terakhir. Dan akhirnya Puncaknya saya sakit. Usaha orang tua turun. Oke. Usaha orang tua turun. Tapi nggak tahu kenapa ada hal kejadian seperti itu, akhirnya orang tua saya ke Banten. Oke. Untuk pengobatan ke medis atau? Enggak. Udah waktu itu karena udah 3 bulan setengah bolak-balik nggak ada ini. Ini saya disarankan sama Uwa. Sama Uwa saya bilang ke ayah saya. Ke ibu saya yang bilangnya, coba bawa ke sini. Akhirnya kita berangkat. Saya ikut. Uwa saya ikut. Akhirnya waktu itu saya di Ruqyah. Pas awal di Ruqyah itu nggak mempan apa-apa. Akhirnya sama orang pintar tersebut dilihat, mungkin lihat batin atau gimana saya nggak tahu. Yang jelas di atas rumah saya itu ada makhluk begini-begini. Kemudian yang menyebabkan usaha orang tua saya barang itu jadi hitam karena di atas pabriknya itu ada semacam kalau diterang itu saya juga nggak masuk akal. Saya nggak percaya itu gimana ya, kalau orde ingusnya itu keluar lagi jatuh ke barang itu. Itu yang menyebabkan mungkin dari usaha orang tua saya mati di situ. Habis itu dikasih pengobatan. Kata orang Banten, kamu ngapain berobat ke sini jauh-jauh, yang dekat aja, ke Cirebon. Kan Tapi pindah pada waktu itu? Disarannya begitu, pindah, dikasih air untuk ngambil air di sumur Nyimas Gandasari. Di mana itu posisinya? Di Cirebon. Itu saya ngambil, bukan ibu saya sendiri. Saya sama teman. Saya ngambil. Dan syaratnya itu nggak boleh berhenti di perjalanan. Saya dari rumah ke sumur, namanya Sumur Pamuragan. Di makbarohnya Nyimas Gandasari saya ambil 2 jerigen, kemudian saya pulang langsung sama teman dan nggak berhenti di mana-mana. Hujan terobos karena saya
apa namanya ngurus dapat pesan dari yang di Banten itu. Nah akhirnya waktu itu yang 2 jadi guide itu, yang satu buat minum, yang satu buat mandi. Alhamdulillah ayah saya sekarang sehat. Saya mendengar ayah saya sehat udah alhamdulillah, meskipun dalam segi usaha masih berusaha. Berarti setelah akhirnya berobat, terus akhirnya ketahuan disuruh berobat itu kan akhirnya sembuh. Kira-kira ketahuan nggak siapa yang akhirnya dalang dibalik semua? Dan ketahuan sama guru saya, guru saya dan guru ayah saya. Oke. Kebetulan ayah saya juga insya Allah orangnya religius, punya ikatan dekat dengan guru-guru banyak gitu. Jadi orang tersebut itu yang ngirim masih orang sekitar kampung situ, tapi teman nggak boleh disebutin dan nggak boleh tahu. Iya betul, tapi maksudnya masih kerabat atau tetangga? Hanya tetangga. Dan saya tanya itu kenapa bisa melakukan seperti itu, karena hasud. Apa itu hasud? Hasud itu karena ia iri dengki terhadap pencapaian atas orang tua saya. Dan sampai sekarang ayah saya sama ibu saya sama saya juga nggak tahu siapa pelakunya. Karena kalau dikasih tahu nanti takutnya suuzon. Dan itu yang bisa menarik kembali penyakit itu datang. Jadi akhirnya setelah itu usaha aman? Setelah gimana? Setelah akhirnya kan berobat sembuh. Fokusnya ke kesembuhan dulu. Habis sembuhan baru nanti kan itu 2 tempat. Jadi rumah saya sama pabrik itu jauh. Ya sekitar enggak sampai 1 kilo, 500 meter lah. Rumah saya di sini, kemudian pakai motor biasanya langsung ke pabrik. Nah jadi nanganin di rumah saya dulu, baru nanti nanganin yang di pabrik. Jadi begitu Mbak Ana, kurang lebih lika-liku pengalaman yang menurut saya di luar nalar, meskipun saya nggak lihat secara langsung wujudnya, tapi cukup terasa perbedaannya. Gila ya Mas, jadi Mas Bung Rizky ini tuh udah ngalamin dari kecil sebenarnya. Cuman aku nggak notice aja itu hal seperti itu. Karena diajarin mungkin sama orang tuanya juga untuk berpikiran logis. Iya, orang saya sampai pada akhirnya ngalamin sendiri di usia berarti berapa kemarin? 17. Berarti waktu awal belum waktu pertama menotis gitu waktu SMP. SMP MTS. Dan akhirnya sekarang gimana Mas? Maksudnya kan udah berlalu bertahun-tahun kan. Akhirnya secara usaha dan segala macam itu sekarang udah aman terkendali atau gimana? Masih berproses. Iya, yang jelas kata orang guru saya itu bilang, jadi keran, kalau ibaratkan keran ya, kalau dibuka itu kayak air mengalir. Airnya itu ibaratnya rezeki. Air saya itu baru sedikit bukanya. Kerannya itu baru terbuka sedikit. Jadi masih proses. Karena itu kata guru saya itu nggak kaleng-kaleng, santetnya itu 70 juta harganya. Orang lain rela. Kok bisa seperti itu? Aku juga nggak usaha aja. Nah itu, karena demi ngancurin mungkin kesuksesan pencapaian orang lain, tapi juga apapun akan dilakukan. Jadi yang saya salut dari ayah saya itu nggak pernah berpikir ini saya kena ini. Betul. Yang penting ayah saya soal sholat, menjaga perilakunya baik sama tetangga, nggak pernah gitu. Itu yang saya salut. Waktu itu ibu saya emosi malah. Iya. Tahu ayah saya kena kiriman itu, ibu saya emosi. Emosinya kan perempuan mudah sensitif gitu atau gimana? Ya mungkin begitu Mbak Ana yang dapat saya sharing-sharing ceritanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Yang jelas pesan dari saya itu supaya dalam melihat suatu fenomena apapun utamakan berpikiran jernih terlebih dahulu. Oke, jadi nggak ada yang mau diceritain lagi nih Bu Rizky? Kalau dalam rumah kejanggalannya banyak, cuman mungkin waktu udah menunjukkan jam sekian, takutnya kelamaan. Next time kita ketemu lagi mungkin. Oke. Baik teman-teman, itulah cerita dari Bung Rizky yang mungkin kita bisa petik hal-hal baiknya. Bung Rizky tadi berpesan untuk kita selalu berpikir jernih, dan ketika kalian memang suka mendaki atau berpergian, kalian harus pastikan bahwa diri kalian dalam keadaan aman, bukan dalam keadaan lelah. Dan untuk para orang-orang atau mungkin orang yang sedang merintis bisnis, mungkin kita bisa saling merasa bahwa kita nggak perlu iri untuk pencapaian orang lain. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bagi pada sore hari ini. Kalau kalian punya cerita mistis lainnya, kalian bisa berbagi ke kita di kolom komentar. Mungkin itu saja. Dadah.